koper apaan? Ini koper jenis apa lagi nih? Beli tahu koper apa aja, Pak? Menurut bayangan beli Koper itu yang tempat buat naruh 299. hampir 300 kurang Ya, satu jadi nih. kayak kalau kita belanja tuh kayak kurang satu biar nggak 300 aja, 299 ya. Pakai perasaan doang. Perasaan Kayak intuisi kayaknya doang dia nih. bagus, nggak ada gitu. Bagus, nggak ada ya Kayaknya gitu. bagus, kayaknya oke dah dia. Nah, mental Beban illness. mental, Ya, mental beban illness. Kalau mental sekarang anak illness. gaul sekarang Ya. mental illness ya, Oh, gen-gen begitu seperti ya, ini terus. sekarang ya. Enten gimana nge-solving itu? Halo semuanya, selamat datang di Podcast Rahayu bersama saya Ketut Budi dalam program Intim Sweet Bea Cukai Ngurah Rai. Di episode ini, di depan saya sudah hadir Mas Agung Wibowo, salah satu pegawai Bea Cukai Ngurah Rai. Langsung aja kita sapa beliau. Mas Agung, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Beli. Gimana kabarnya Beli? Saya selalu sehat dan bersemangat. Mas Agung, thank you udah ngeluangin waktunya datang ke podcast kita ini. Mas, kita langsung aja nih. Siap. Ini kalau saya lihat dari pandangan masyarakat nih ya, kalau ngomongin bea cukai, pasti mikirnya ekspor, impor, kemudian penyelundupan, penegahan barang-barang seperti narkotika dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain saya dengar juga nih, katanya ada petugas bea cukai yang nggak ngurusin itu semua. Ini bener nggak Mas? Ini ada pegawai bea cukai yang nggak ngurusin itu semua? Polred Mas, bener itu Mas. Ya. Jadi bea cukai itu nggak cuma ngurusin ekspor impor aja nih Mas. Tapi ada juga hal-hal lain yang diurus sama pegawai bea cukai. Nggak cuma kita tanya nih pajak impornya berapa, ekspornya berapa gitu. Tapi ada juga nih Mas, kan kalau kita lihat bea dan cukai nih, secara kata nih, kan ada dan tuh. Nah, Oke. dan itu sebenarnya sisi lain dari pekerjaan petugas bea cukai. Jadi bea dan cukai. Ini ada dannya nih Ada ya. dannya, Nggak cuma bea dan betul. cukai nih. Iya, Oke. betul sekali Mas. Nah, kalau kita ngeliat juga nih Mas ya, secara TUSI DJBJ secara keseluruhan, kan ada yang pengawasan, kemudian ada juga yang teknis pelayanan, ada juga yang supporting. Nah, yang supporting ini nih yang juga membuat peran penting buat bea cukai. Penggerak sebagai primover lah kalau bahasa organisasinya gitu. Premover. Primover. Apa itu bisa dijelasin nggak Mas? Premover? Menggerakkan roda organisasi. Menggerakkan roda Betul organisasi. sekali. Jadi nggak cuma ngawasin, ngelayanin, tapi juga ada Iya, supporting betul Mas. unit Supporting ini. unitnya Oh, gitu. oke. Kalau supporting unit tuh apa aja sih Mas? Kalau boleh tahu? Kalau di bea cukai sendiri Mas ya, supporting unit itu ada bagian umum nih Mas. Nah, saya sendiri di Bagian umum Mas. istilahnya? Iya, Oke. betul, bagian umum itu ada di setiap kantor nih Mas. Mau dari tipologi kantor yang KPU, kantor pelayanan utama. Kemudian ada juga yang kantor pelayanan tipe Madya Pabean sampai yang terkecil tipe Madya Pabean. Dari yang kantor paling gede besar sampai yang paling kecil pun ada bagian supportingnya. pasti supportingnya Pasti atau ada. bagian umum nih pasti Ada ada. bagian umumnya. Oke. Nah di bagian umum itu apa aja Mas? Nah, berkaitan pekerjaan nih Mas, fungsinya nih nggak kalah penting sama yang ngurusin bea masuk, bea keluar dan cukai. Kita nih ada di bagian umum itu yang mengurusi terkait BMN nih Mas. Itu di rumah BMN. tangga, Barang milik negara. barang milik negara. Oke. Kemudian ada juga yang mengurusi terkait dengan laporan keuangan nih Mas, di bagian keuangannya. Pertama tadi apa rumah tangga. Rumah tangga, Kemudian nih yang kedua ada keuangan. Ini secara garis besar ya Mas Ya. ya. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting ini terkait dengan kepegawaian nih Mas. Pasti di setiap kantor ada. Setiap Di kantor bagian pasti ada umumnya, kepegawaian. untuk yang mengurusi masalah kepegawaian. Kalau Mas Agung sendiri di ketiga ini di bagian mana nih sekarang tugasnya? Saya ini lebih dominan ke kepegawaian Mas tusinya. Oh, berarti ngurusin pegawai-pegawai yang berada di Bea Cukai Ngurah Rai ini. Betul sekali Mas. Oke. Nah, pegawai Bea Cukai Ngurah Rai sendiri itu totalnya ada berapa Mas kira-kira? Kalau posisi sekarang nih Mas ya, itu kurang lebih ada 299 pegawai nih Mas. 99 pegawai. 299. Hampir 300 kurang Ya, satu jadi nih. kayak kalau kita belanja tuh kayak kurang satu biar nggak 300 saja, 299 ya. 299 kayak harga diskon tuh. Jadi 299 pegawai. Iya, kurang Oh, satu. Jadi harusnya 300 nih, enak. Harusnya kan? 300, Iya. 299. Iya. Ngehandle 299 pegawai. Ini kan gede nih. Iya. Kendalanya apa kira-kira? Kendalanya sebenarnya sebelum di yang 300 saya pernah juga yang ngurus 1000 pegawai juga nih Mas. 1000 pegawai? Iya. Sebelumnya di mana tuh? Sebelumnya di Priuk Mas. Oh, Itu Tanjung Priuk. jumlahnya 1000 pegawai. Dan Oh, lebih besar lagi ya? sebenarnya kalau kendala nih Mas ya, biasanya kita masalah ini aja sih Mas, lebih ke koordinasi antar unit kalau pegawainya banyak seperti itu. Dibutuhkan
dengan kendala itu, misalnya kita komunikasi bisa dielaborasi dengan kerjasama kolaborasi antar unit. Kita bisa meningkatkan dengan inovasi-inovasi yang ada nih Mas, misalkan kayak broadcast pegawai, kemudian blasting pegawai gitu kan. Kalau misalnya ada hal-hal lain, biasanya kalau kendala yang sering muncul untuk masalah kepegawaian tuh ada pegawai yang misalkan mau curhat nih Mas, bingung nih tempatnya kemana nih. Bener. Kemudian meluapkan Kena mental beban illness, mental illness kalau sekarang anak gaul sekarang mental illness ya. Begitu ya, terus. Ya. Enten gimana nge-solving itu? Sebenarnya ada nih Mas, inovasi-inovasi yang ada sekarang ya. Bea Cukai ini udah care nih terkait masalah-masalah mental illness khususnya. Ada yang namanya konseling nih Mas, konseling Bea Cukai. Nah ini kan banyak yang nggak tahu nih, sobat-sobatnya. Nah ini perlu nih dari kepegawaian untuk mensosialisasikan seperti itu. Nah, kalau misalnya mau ada masalah-masalah, misalnya sama atasan nih, nggak mau langsung bilang kan ke atasnya, ke teman juga nggak enak nih. Bilangnya enak. Apalagi di satu bagian nih, udah ada atasan nih, ada teman, nggak enak misalkan ada tekanan curhat. kerjaan misalnya gitu kan, bisa kita solusinya kemana nih kita mencurhatkan ininya nih, permasalahan-permasalahan kayak gitu ada di BC sendiri. Berarti itu ada saluran untuk konseling itu. Berarti konselingnya ini berupa via WA atau bisa ketemu juga? Biasanya prosedurnya tuh Mas ya, kita ada layanan nanti konselornya dari ini nih, dari pusat nih Mas. Kita biasanya ada kayak semacam janjian gitu. Ya, janjian. Nanti kapan bisa di konselingnya, nanti biasanya tatap muka tuh Mas, biasanya pakai Zoom atau Teams seperti itu. Berarti dia tatap muka rahasia, ya Mas, dan itu dirahasiakan, kerahasiaan terjamin lah ya? Terjamin, nggak ada yang tahu itu Mas. Berarti gini, di bidang kepegawaian itu menjaga mental dari pegawai itu sendiri itu sangat penting, sehingga penting sekali Mas. Inovasi-inovasi seperti itu juga ada. Tadi saya dengar ada broadcast, maksudnya gimana tuh? Nah ini salah satu inovasi juga nih khususnya di Ngurah Rai nih. Broadcast itu biasanya kan kita ada saluran resmi grup besar nih Mas. Ya biasanya kan ada di WA lah, WA grup gitu udah ada. Kan kadang kendalanya tuh karena beban pekerjaan masing-masing pegawai itu kan beda-beda tuh. Ada yang dia langsung care baca gitu kan, ada juga yang kelewat nih. Kadang gitu kan. Nah kita coba berimprove di masalah informasi nih. Kita ngeblasting ke setiap nomor pegawai, itu masalah ke 299 atau 300 kurang satu pegawai ini? 300 kurang satu pegawai. Di-blast semuanya? Di-blast gitu Mas. Banyak informasi penting tuh, salah satunya yang kemarin tuh masalah jam kerja nih Mas. Nah itu kan kadang orang nggak tahu nih potongannya berapa, kemudian ada nggak sih akumulasi pelanggaran jam kerjanya? Kan kadang nggak tahu nih. Itu maksudnya pelanggaran jam kerja ini masalah absensi, kedatangan, segala macam? Iya gitu. Berarti kalau pegawai, let's say telat datang, akan terkena potongan, dan potongannya itu akan berdampak ke pelanggaran kalau nggak konfirmasi. Gitu. Jadi itu juga diberitahukan secara personal. Ke nomor WA masing-masing. Nih kepegawaian juga. Oke. Jadi bener sih, karena biasanya saya aja punya grup WA tuh ada berapa gitu. Ya, betul kan? Banyak grup futsal, grup apa, grup keluarga dan segala macam, teman SMA, SMP. Kadang kelewat itu bacanya, apalagi udah numpuk banyak. Nah, ini kepegawaian dari Bea Cukai Ngurah Rai ngirim langsung ke nomornya, nomor WA pribadinya. Wow, amazing. Itu 299 pegawai langsung dikirimin. Dan itu juga ya Beli ya. Setelah kita evaluasi nih dalam 2 bulan, ini kan baru running 2 bulan nih Bli. Ternyata ada dampak positifnya loh Bli. Apa itu? Kita ada beberapa pegawai nih yang ketika ini ada pelanggaran, kan kalau secara aturan nih Bli ya, kalau misalnya 3 hari secara akumulasi ada pelanggaran, itu bisa kena hukdis Bli. Tapi kan kita hukdis itu hukuman disiplin Bli. Hukuman disiplin. Iya, terkait jam kerja nih. Nah kita kan sebagai pegawai harus proaktif nih, care dong sama pegawai kita sendiri. Nah di situ ada yang kita alert nih, udah mendekati 1, nah kita panggil nih, kita personal kenapa sih kendalanya gitu-gitu. Kok ada pelanggaran segini, kita panggil nih, jadi kita juga intimasinya kuat nih sama pegawai tersebut, dan akhirnya setelah kita konfirmasi ternyata dia tuh sebenarnya nggak melanggar, cuman karena nggak tahu prosedurnya untuk seperti apa konfirmasinya gitu. Kita arahkan seperti itu Beli. Karena kalau misalkan pun terjadi sesuatu, let's say telat, itu bisa dikonfirmasi. Iya, betul. Karena apa aja biasanya, misalkan atau ini absensinya itu udah
via elektronik atau mesti tanda tangan atau cap jempol? Kalau konfirmasi udah pakai sistem, kita kan ada Pakai nadi, sistem ya? gitu kan. Oh, pakai sistem Iya, ya? pakai Jadi sistem. absensinya pun pakai sistem? Iya, betul. Pakai sistem digital lah Pakai gitu? sistem digital. Bisa di mana aja. Kemungkinan berarti, let's say, aplikasinya error, let's say gitu. Nah, ternyata itu bisa dikonfirmasi? Bisa dikonfirmasi. Kalau ada aplikasi Bisa, error? bisa banget Nah, itu, Bli. Bisa. berarti ketika pegawai ini sudah tanda petik, wah ini udah berapa kali melakukan pelanggaran, apalagi tadi ada hukuman disiplinnya, berarti ini Bea Cukai ketat banget terhadap absensi pegawai. Betul. Nah ini kalau udah ada yang mepet-mepet, dipanggil, kendalanya apa gitu ya? Iya, betul. Wah luar biasa sekali. Tadi mental health udah dijaga. Iya. Ini kalau ada apa-apa nih tentang kehadiran dan absensi, langsung diajak ngobrol. Iya. Ini keren banget nih jadinya bagian umum di Bea Cukai Ngurah Rai. Lalu ada lagi nggak inovasi yang dibuat, Mas? Nah, ini Bli, yang nggak kalah penting juga nih. Kan kalau di Bintal kita di Bea Cukai kan salah satunya ada Bintal terkait Bintal, bimbingan mental. Oh, bimbingan mental, oke. Pegawai. Kan ada 4 tuh ya kan. Salah satunya kan terkait kerohanian. Kan udah tuh tadi ada konseling kayak gitu. Ya, oke. Nah, ini ada yang terkait dengan olahraga juga ada nih, Bli. Kita juga nggak cuman kerja, tapi kita juga menjaga kesehatan lewat olahraga. Banyak banget nih di Ngurah Rai olahraga. Olahraga juga? Iya, betul sekali, Bli. Banyak, Bli. Olahraga misalnya nih, kalau di sini di Ngurah Rai ada pingpong, ada Pingpong. tenis lapangan ada. Tenis lapangan ada. Terus panahan juga ada kan, Bli? Panahan ada. Panahan ada. Jadi pertama kesehatan, mental, kemudian fisik juga. Fisik juga, iya. Juga Ada dijaga, juga, jadi ya. program kerja kita juga, Bli. Nah, gitu. saya juga dengar info nih terkait koper disiplin. Nih koper apaan? Ini koper jenis apa lagi nih? Ini koper disiplinnya apa, Mas sebenarnya? Bli tahu koper apa coba? Menurut bayangan Bli Koper apa? itu ya tempat buat naruh baju kalau kita mau let's say jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan keluar kota. Ini koper apa? Apa isinya koper Nah, ini? itu kan koper benda ya, Bli. Iya. Kalau di sini lebih ke inovasi nih, Bli. di Ngurah Inovasi Rai. lagi. Otentik punyanya Ngurah Rai nih, Bli. Koper Oke. disiplin. Koper disiplin. Koper disiplin Ya. namanya. Ada singkatannya nih, koper nih, Bli. Apa itu? Koper itu kan sistem ya, Hah? sistem kode etik dan perilaku disiplin pegawai. Kode Kopernya itu etik. Kode etik dan perilaku. Perilaku. Iya. Perilaku pegawai koper disiplin Iya, jadinya. disingkat koper oke. disiplin. Terus ini perihal apa sebenarnya ini? Sebenarnya ini juga nih, Bli, perlu diketahui juga nih kan sebenarnya koper disiplin ini di Bea Cukai Ngurah Rai dibentuknya sebenarnya udah lama nih, Bli, dari tahun 2020. Waktu itu kan mau pencanangan WBK, wilayah bebas korupsi dan BBBM. Nah, inovasi yang diberikan Ngurah Rai ini terkait dengan tadi sistem koper disiplin itu. Dan baru kemarin juga nih, Bli, kita juga memenangkan juga nih kompetisi di regional Kemenkeu Bali nih. Menang? Inovasi Koper dari disiplin ini? tema integritas koper disiplin itu. Oh. Nah, kenapa nih bisa menang nih? Karena originalitasnya tinggi, Bli, dan juga bisa diadaptasi di kantor-kantor lain. Oke. Nah, di koper disiplin ini itu ada kayak misalkan kita banyak tugas nih, Bli. Misalnya kita ditugasin lomba kemana, kemudian kita punya penghargaan apa, itu jadi poin penambah nih. Oh, itu Jadi- masuk. Ya, jadi Jadi ada berarti koper poin-poinnya. disiplin ini ada poin-poinnya Ada gitu. poin-poinnya, ada poin penambah sama poin pengurang. Nah, nanti itu setiap tahun diakumulasiin tuh, Bli. Dan nanti biasanya nih kalau misalnya mau dapat penghargaan nih, ya kita ngambilnya dari peringkat di koper disiplin gitu, Bli. Dan bisa diakses. Sekarang bisa diakses nih dari pegawai-pegawai nih, bisa ngeliat nih nilai koper disiplinnya berapa sih. Pakai handphone juga bisa? Pakai handphone bisa. Pakai handphone juga Pakai bisa. handphone bisa. Berarti koper disiplin itu berisikan poin-poin gitu. Kalau misalkan dia kinerjanya bagus, berprestasi, Poinnya bagus nih. poinnya bagus. Poinnya tinggi gitu. Poinnya jadinya tinggi. Berarti let's say gini, kalau misalkan kita mau kantor Bea Cukai Ngurah Rai pengen nyari pegawai terbaik, base datanya bisa pakai itu. Ya, secara kuantitatif udah ada nih berdasarkan data. Kan sekarang data driven decision king ya. Iya, betul. Decision making. Nah, itu kan based on data. Semua based on data sekarang. Based on data. Jadi udah ada nih kita, nggak cuman ini diusulkan secara usulan bagus tapi nggak ada. Pakai perasaan doang. Intuisi Kayaknya doang dia nih. bagus, nggak ada gitu. Bagus, nggak ada. Kayaknya gitu. bagus, kayak oke dah dia. Enggak ada. Based on gitu. datanya udah ada, kita udah ada rekapannya, seperti bukti-buktinya juga ada. Jadi kan lebih valid, lebih reliable lah ibaratnya gitu. Jadi kalaupun misalkan nanti ada pegawai terbaik,
atau pegawai teladan, ya memang datanya ada, kalaupun mau pakai perasaan harus didasari oleh data-data ini juga. Iya, betul sekali. Wow. Dan itu memenangkan penghargaan. Wow. Tema integritas. Tema integritas. Karena integritas itu penting banget dalam sebuah organisasi. Iya. Tadi pertama masalah mental health sudah. Kemudian untuk fisik juga sudah. Terus kemudian poin-poin kalau misalkan punya penghargaan supaya reward and punishment-nya jelas, udah ada juga. Berarti ini udah komplit sebenarnya di bagian umum tadi ya, Bea Cukai Ngurah Rai. Kira-kira apa nih ke depannya Mas yang mau gua akan ada gebrakan baru lagi nih mungkin? Sebenarnya kalau ngelihat gebrakan jatuhnya ke inovasi lagi ya, Bli. Iya, betul. Sebenarnya banyak banget sih, Bli. Nah, sekarang ini kan khususnya di kita di Bea Cukai ini lagi hype-hype-nya terkait dengan talent nih, Bli. Nah, kayak Bea Cukai Ngurah Rai ke depannya mau kayak membentuk squad team nih, Bli. Nanti kayak membentuk talent-talent ke depannya di Ngurah Rai itu bisa kita wadahi nih secara organisasi. Kita kasih panggung gitu, dari pimpinan memberikan panggung ke talent-talent itu untuk mengimprove potensi-potensi dirinya ke depannya seperti itu. Dan nanti itu jadi poin penting ketika nanti di assessment nih, Bli. Karena trennya sekarang kalau untuk mau naik promosi nih, Bli, kita promosi jabatan itu harus lolos dari assessment center, Bli. Assessment center itu. Dan dia harus masuk talent dulu gitu, Bli. Nah, ini kedepannya perlu ada inovasi nih. Nah, nanti sepertinya arahannya bakal kita akan membuat inovasi terkait dengan talent. Dikasih wadah sendiri gitu. Talent scouting gitu. Talent scouting. Tadi kalau misalkan ada kena mental health udah ada tuh, konselingnya udah ada. Iya, betul. Itu kalau lagi bermasalah nih pikiran, ada konselingnya. Kalau misalkan punya talent, ada nanti. Wah, keren banget. Berarti semua udah dipikirkan ya untuk kedepannya. Semoga nanti semua program-program itu jalan. Kita juga di sini nih, Bli. Ini di belakang kita salah satu inovasi juga kan, Bli. Oh, ini ya? Nih, ya kan? Ya, ini kita buat teman-teman penonton tahu nih, ini kita syutingnya di flexible working space-nya Bea Cukai Ngurah Rai, dan ini mural-mural keren banget nih memperlihatkan seni dan segala budaya yang ada di Bali. Wah, berarti keren banget ya nih Bea Cukai Ngurah Rai ini bagian umumnya. Semoga program-program yang ingin dijalankan nanti itu bisa tercapai semua, Mas. Mas, sekali lagi thank you. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan jujur aja nih jawaban dari Mas Agung sudah melegakan hati saya, karena saya bingung tadi awalnya, ini Bea Cukai nggak ngurusin ekspor impor terus ngapain gitu. Buat teman-teman yang pengen informasi-informasi menarik lainnya, jangan lupa subscribe, karena di podcast-podcast selanjutnya kita akan membahas hal yang keren-keren. Sekali lagi Mas Agung, thank you sudah datang dan selamat bekerja kembali. Terima kasih, Mas.